Oke, kita lanjut. Ini pasal baru tentang etika membaca sesuai tertib mushaf. Ini pasal tentang etika membaca sesuai tertib mushaf. Ini yang sering tak komplain biasanya kalau imam baca kan rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua surat Kulhu. Sering saya komplain itu kan. Harus urutannya kan Kulhu baru An-Nas urutannya, atau dari Al-Kausar ke Kulhu. Kalau Ustaz nggak pernah ngaji Tibyan kan, dari Kulhu rakaat kedua Al-Kausar nyungsang gitu. Oke, kita nih, ini penjelasannya. Yo bib rumane bib. Qala ulama berkata al-aula ay yaqra'a ala tartibil mushaf fa yaqra'ul Fatihah tsumma al-Baqarah tsumma Ali Imran tsumma ba'daha ala tartib. Yang lebih utama, al-aula itu lebih utama. Makanya ada aula itu kan mesti hall itu tempat pertemuan. Itu aula namanya tempat gedung utama, mesti dinamakan gedung utama. Aula maknanya utama. Ula artinya satu, pertama. Ula artinya pertama. Kalau satu wahid. Atau kalau ahad namanya ahad tunggal. Qul huwallahu ahad, esa atau tunggal. Ya makna itu dalam pemaknaan aja sih, artinya kamu paham sebenarnya, cuma ngetes saya doang. Yang lebih utama ialah membaca sesuai urutan tertib mushaf. Sesuai tertib mushaf dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian surat apa saja setelah Ali Imran sesuai urutannya, alat tertib sesuai urutannya. Sawa'un qara'a fis shalah aw fi ghairiha, baik ada kalanya membaca dalam sholat atau selain sholat. Jadi kalau baca dalam sholat atau selain sholat sesuai tertib bagus. Hatta qala ba'du ashabina, sampai sebagian sahabat-sahabat kami berkata, idza qara'a fir raq'atil ula surah qul a'udzu birabbin nas. Apabila dalam rakaat pertama membaca surah Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, yaqra'u fis saniyah, maka pada rakaat kedua ba'dal Fatihah, selesai bacaan Al-Fatihah itu bacaan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Makanya benar itu. Kalau kamu udah terlanjur rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Baqarah, jangan malah naik jangan malah naik Kulhu, idza aja muternya kejauhan. Ini Anas kan, ini Al-Baqarah nih, Al-Baqarah. Dari Anas ini naik lagi muter. Ini kalau muternya ke Kulhu berarti kan otomatis bukan langsung naik 2 strip enggak, tapi muter ke atas dulu, ngelewatin Al-Baqarah, ngelewatin Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah segala macam, baru ketemu Kulhu. Muternya kaduan. Etikanya enggak ketemu ini. Makanya kamu dari Anas langsung ke Al-Baqarah, surat terdekatnya Al-Baqarah, muter gitu, seperti bulatan itu, urutannya gitu, bukan langsung Kulhu kan dekat tuh, cuma beda 2 ayat, 2 surat itu kan, enggak, harus Al-Baqarah. Caranya gitu ya, kalau kamu ngimam, misalkan dilalah, kita kan biasanya keasikan ngimam kan, dilalah rakaat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, dilalah rakaat pertama, baca gimana? Ya Kulhu itu, Kulhu apa? Al-Baqarah atau Ali Imran. Nah, itu kan udah terlalu. Wa qala ba'du ashabina, sebagian sahabat kami berkata, yustahabbu idza qara'a suratan ay yaqra'a ba'daha allati taliha. Disunahkan apabila membaca suatu surat untuk disunahkan apabila membaca suatu surat hendaknya membaca setelah surat itu ialah surat yang taliha, yang mengiring-iringinya. Kalau kamu sudah baca satu surat, kemudian pada rakaat yang lain, sunnahnya apa? Disunahkan mengikuti bacaan surat-surat yang mengiringinya. Misalkan kamu hari ini ngimam subuh, misalkan, karena urutan seperti saya ngimam biasanya subuh kan, saya ngimam kan urut. Itu kamu urutan sesuai dengan bacaan ayatnya.
Subuh ini ayat 60 sampai ayat 65. Subuh depan 66 sampai seterusnya. Itu urutan, enggak boleh. Ini 65, besok 70. Rakaat pertama 70, rakaat kedua karena lali main celok ke kulhu. Kaduan itu. Kaduan itu. Main celoknya kaduan itu. Ya, kalau andaikan lupa ya dari Ali Imran, lupa ya lari ke An-Nisa, ya maklum deket itu kan. Deket. Udah hafal 7 juz, 8 juz kok masih bingung imam. Masih bingung imam. Enggak usah bingung imam. Alif lam mim gradul. Wa dalilun hadza anna tartibal mushaf innama ju'ila hakadha li hikmatin. Dan dalil ini bahwa sesungguhnya tertib mushaf ju'ila dijadikan demikian li hikmatin karena sebuah hikmah, karena ada hikmah. Jadi kita baca Al-Qur'an sesuai urutan itu ada hikmahnya. Makanya baca yang benar itu apa? Baca yang benar itu urut. Misalkan murojaah itu urut 29, 30, 1, 2, 3 murojaah. Surat Ar-Rahman, Waqiah, Al-Hadid, Al-Mujadalah itu urut terus urut. Bagusnya itu. Kalau kamu enggak bisa, misalkan enggak bisa ada beberapa juz yang bolong misalkan. Hari ini harusnya jadwal murojaah juz 3. Tapi ternyata juz 1 bolong. Baca dulu juz 3 baru kamu juz 1 benerin juz 1. Baca urutannya dulu. Jadi ada hikmahnya, Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau kamu sudah terbiasa urut, kamu akan tahu urutan ayat, urutan surat itu. Sekarang ini kalau kamu suruh ngurutin dari An-Naba sampai An-Nas saja masih bingung kan? Bener nggak? Masih bingung. Suruh cepet aja. Tak kasih 5 detik. Gak usah 5 detik lah, 1 detik untuk ngurutin dari An-Naba sampai 1 menit ngurutin dari An-Naba sampai An-Nas. Angel. Karena enggak terbiasa. Makanya fadilahnya itu dalil kenapa kau harus tertib supaya ngerti. 114 surat itu kalau hafid itu mesti langsung surat Ghafir juz berapa? Langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Ini ayat ini tentang apa, lembar berapa, ayat berapa. Itu karena urutan, kalau ngaji berurutan. Nek ngaji ini mencelang-mencelang, aduh saya kok lagi males. Murojaah yang udah lancar dulu lah. Juz 29. Akhirnya juz 3 enggak di murojaah kan. Karena juz 3 bolong ini, juz 3 bolong-bolong. Nanti ketemu hari lagi, males aku wae juz 3 kok males. Juz 2 wae lah. Akhirnya juz 3 sih gak dibocor. Hilang sesu. Karena males. Kecenderungan kita hafid kan gitu. Kalau ada bacaan yang bolong, pasti malas murojaah. Padahal harusnya kita harus concern sama dia nih. Dia bolong ini karena minta ditambal. Kalau bolongnya janda bolong larang. Ini bolongnya Quran nggak larang, ini bolongnya Quran. Insyaallah. Fayam bagi ayyuhafadhu 'alaiha illa ma warada syar'u bistisna'ihi. Dan seyogjanya ayyuhafadhu 'alaiha, menghafal urutannya, menghafal tertib itu. Itu kalau kamu berurutan tertib, itu kamu seyogjanya sampai hafal. Kalau juz 1 kan apal, dari juz 1 awal juz itu apal semua. Surat apal. Kemudian ketika disebutkan ayat kayak santrinya Ustaz Ma'ruf, disebutkan ayat langsung tak. Ingat? Langsung apal. Fil enggak tahu ya? Belum tahu ya? Ada santrinya Ustaz Ma'ruf itu sampai apal ayat ya. Santriku orang wani santri. Kakean nganu santriku mah kakean mangan micin. Santri Al-Quds kakean mangan micin. Makanya makan micin jangan banyak-banyak ya. Telur juga gatel kamu nanti. Tapi gak nular dia tuh gatelnya Zayan itu bukan karena virus. Hah? Bukan karena air juga. Ya karena dingenein terus gitu. Dingenein terus. Kalau kamu gak diginiin, gak nyebar ya, beneran aku gak bohong. Kamu kan gitar lagi. Tapi emang Masya Allah pekerjaan paling nikmat itu gitar gitu. Gitar lagi enak itu. Aku juga refleks kadang karena apa? Kalau kelamaan pakai CD celana dalam itu biasanya aku keluar keringat, lembab, akhirnya keluar bintik-bintik gitu kan. Nah itu, ini
Waduh, guys sedih kan ya kayak skip iki ya. Guys sedih skip iki. Oke, kita lanjut. Illa ma warada syar'u bistisnaihi, kecuali apa yang telah diinginkan oleh syariat bistisnaihi untuk melakukannya. Jadi ada hal-hal yang tidak harus berurutan, allati taliha, tidak harus berurutan. Karena memang ada syariat yang mengharuskan dia untuk melakukan itu. Misalkan seperti apa? Qasolatis subhi yaumal jum'ah, seperti sholat subuh pada hari Jumat. Yaqra'u fil ula surat as-sajdah, membaca pada rakaat pertama surah as-sajdah, itu juz 21. Wa fis saniyah, dan pada rakaat kedua hal ata 'alal insan, itu juz 29. Itu ini kan nyungsap, ini kan jaraknya jauh. Padahal yang terbaik ialah mengambil surat yang allati taliha, yang mendekatinya, yang urutan. Harusnya dari as-sajdah langsung ke juz 21, dari as-sajdah ke al-ahzab harusnya. Tapi kenapa kok harus ke al-insan? Karena apa? Karena ada syariat yang menyuruh, karena ada syariat yang berbicara, sunnah Nabi. Makanya tadinya pernah tak garap itu ya, rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua ad-dahr atau al-insan ini. Gempor jamaah. Habis itu sekarang tak bagi dua, as-sajdah bagi dua aja. Kadang pakai ad-dahr, kadang pakai as-sajdah. Tergantung, kalau kamu as-sajdah nggak hafal ad-dahr, kalau ad-dahr nggak hafal kuliah sama guru ya. Kul huwa ilaihi jadi. Wa salatil Aid, dan salat hari raya. Fil ula, pada rakaat pertama surat Qaf. Surat Qaf. Pada rakaat pertama surah Qaf. Dan wa fis saniyah, pada rakaat kedua iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar juz 27. Ini dari Qaf ke Qamar kan jaraknya jauh. Wa rak'atai sunnatil fajri, dan 2 rakaat salat sunnah fajar. Kita kalau salat sunnah fajar, kita kemarin sudah bahas di Al-Mumtaz, salat sunnah fajar ya kan. Salat sunnah fajar itu sunnahnya baca surat apa ketika salat? Pertama kul ya. Wa fis saniyah, pada rakaat kedua kul hu. Kul ya kul hu. Wa raka'atil witri fil ula, dan beberapa rakaat salat witir fil ula. Rakaat pertama salat witir itu sunnahnya pakai sabbihis. Yang rakaat kedua pakai kul ya. Rakaat ketiga pakai kul hu. Terakhir wal muawwidzatain. Jadi kalau witir itu rakaat ketiga sunnahnya itu kuliah kulhu, kemudian sama al muawwidzatain, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, sama a'udzu birabbin nas. Rakaat sunnahnya itu. Nanti kalau kamu misalkan di rumah Zayan tiba-tiba suruh ngimamin witir, pakai sunnah ya. Sunnahnya apa? Sabbihis rakaat pertama, kedua kuliah, ketiga 3 kul. Kulhu, kul a'udzu, kul a'udzu. Lanjut. Walau khalafal muwalah faqara'aha suratan la talil ula au khalafat tartib faqara'aha suratan. Jikalau khalafal muwalah, dia khalafal di belakang al muwalah, pemimpin muwalah itu pemimpin atau apa ya, seseorang yang penting. Faqara'aha suratan, maka membaca surat la talil ula, yang tidak beriringan dengan rakaat pertama, dengan bacaan pertama. Au khalafat tartib faqara'a suratan, atau tidak sesuai dengan tertib, faqara'a suratan, maka baca surat. Tsumma qara'a suratan qablaha jaza, kemudian karena dia nggak ikut tertib baca satu surat kemudian baca surat sebelumnya, itu hukumnya jaza, boleh. Faqad ja'at bidzalika athar katsiratun, dan maka sungguh telah datang dengan keterangan-keterangan demikian, itu sangat banyak sekali keterangannya. Wa qad qara'a Umar bin Khattab, dan sungguh Umar bin Khattab telah membaca radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, fi raqatil ula, pada rakaat pertama salat subuh, minas subhi, salat subuh, bil kahfi, dengan surat
Al-Kahf. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua bi surati Yusuf, dengan surat Yusuf. Tidak apa-apa. Wa qad kariha jama'atun, dan sungguh jamaah itu telah membenci mukhalafat tertibil mushaf, berbeda dengan urutan mushaf, berbeda dengan tartib, urutan tartib atau urutan mushaf. Jadi sebenarnya baca nyungsang itu tidak apa-apa, karena Umar bin Khattab pernah baca dari Al-Kahfi rakaat kedua surah Yusuf, tidak apa-apa. Al-Kahfi juz 15, Yusuf juz 12 akhir, apa tidak apa-apa. Tapi semua jamaah, semua mayoritas orang-orang salafus sholih itu membenci yang demikian, membenci yang demikian, tidak senang. Ya kalau urut kan enak kalau urut. Ya. Rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasan, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud anil Hasan dari Imam Hasan, annahu qad yaqra'u mukhalafat tartibil mushaf. Sesungguhnya beliau itu ya Hasan cucu Nabi, dan Abu Dawud itu dapat informasi dari Hasan bahwa Hasan itu membenci orang yang membaca mukhalafah, berbeda anit tertibil mushaf, dari urutan mushaf. Jadi tidak senang Imam Hasan itu tidak senang kalau ada orang yang baca itu menulayani atau berbeda dari urutan mushaf, nyungsang bahasa tidak boleh. Bi isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qila lahu, dikatakan kepadanya, inna fulanan yaqra'ul qur'ana mankusan, sesungguhnya seseorang sedang membaca Al-Quran mangkusan, secara terbalik atau nyungsang. Faqala, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dzalika mangkusul qalbi, yang demikian itu mangkusul qalbi, membuat hatimu terbalik. Makanya kalau ini salah satu faidah ya, kenapa kok kita disuruh membaca dengan urutan, dengan sesuai tartibul ayah wa tartibus surah, sesuai urutan ayat dan urutan surat. Ya karena apa? Karena ada hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa sesuatu ketika ada seorang baca Quran nyungsang, dan Nabi kemudian bersabda, hal demikian itulah yang menjadikan hatimu terbalik. Hati bola-balik hati kan Pak ya. Makanya jangan sampai. Selanjutnya, wa amma qiraatus surah mangkusatan min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an muakkadan. Adapun bacaan surat yang mankusatan, yang nyungsang, yang terbalik, min akhiriha, dari akhirnya, ila awwaliha, menuju awalnya, famamnu'un, sangat dilarang, man'an, dengan larangan, muakkadan, yang serius. Jadi tidak boleh baca Al-Quran itu mentang-mentang udah hafal ayat misalkan nyungsang, niat untuk baca Quran, niat untuk bacaan sholat, itu tidak boleh. Kalau untuk sekedar ngetes hafalan itu tidak apa-apa, sekedar mengetes hafalan, mengecek kualitas bacaan, kualitas hafalan, IQ, ya daya ingat, itu harus disungsang. Santri Ustadz Ma'ruf itu bisa nyungsang semua, memang kayak gitu. Tapi memang saya selama di sana 1 hari di pondoknya Ustadz Ma'ruf itu, santrinya itu tidak ada yang tidur kalau siang itu. Bener, tidak ada yang tidur. Bener, tidak tidur, ngaji terus. Kalau nggak ngaji ngelondri, karena dia punya usaha laundry itu, Pak. Santrinya suruh kerja, ikut laundry. Coba kamu nggak usah kerja, cuma makan tok ya. Ya paling cuma kalau mau beli sayur apa udah difasilitasi semua, kerja paling sekedarnya yang cuma ngepel tok ya. Gitu wae uang ya tenan ya. Dia sambil kerja itu. Hafalannya kuat semua.
hafalannya kuat semua, insya Allah. Salut aku. Dan rata-rata notabene kalau Al-Quds kan rata ekonomi sedang-sedang semua. Mereka dari kalangan ekonomi yang benar-benar tidak bisa makan. Al-Quds kan karuan kiai ini rotok sugih kan. Ya, Ustaz Ma'ruf biasa aja. Sedih pokoknya sedih. Tapi dia bisa punya prestasi. Kenapa kok kita ndak gitu? Dan kenapa kok kita ndak gitu ya? Makanya harapan saya 2021 itu minimal ada bocahku yang ikut di ajang MTQ minimal. Tapi ya syaratnya lulus seleksi saya dulu. Kalau nggak lulus seleksi saya nggak mungkin tak tampilin. Standar saya tinggal tes soalnya, mau standar provinsi mau standar nasional. Kalau untuk level provinsi Pro Lampung harus standar nasional, baru kamu akan juara provinsi. Mau dites soal, nggak usah aku yang ngetes, Ustaz Ma'ruf yang ngetes. Kalau kamu bisa lancar tetap. Kemudian fa innahu yudhibu ba'da durubil i'jazi. Maka sesungguhnya kalau baca nyungsang, maka sesungguhnya kalau baca nyungsang, hu itu kembali ke itu ya, qiraatus surah. Mamnu, kembali ke mamnu, maka sesungguhnya larangan itu yudhibu ba'da durubil i'jaz. Yudhibu pergi, menjadikan pergi atau hilang ba'da durubil i'jaz, sebagian keutamaan mukjizat. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca nyungsang itu kemukjizatannya hilang. Kemukjizatan Al-Quran itu hilang kalau kamu bacanya nyungsang. Tidak boleh. Wa yazilu hikmata tartibil ayah dan hilang juga hikmah urutan ayat-ayat itu hilang. Faqad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik bin Anas. Dan sungguh telah diriwayatkan oleh itu seterusnya sampai Imam Malik bin Anas, sesungguhnya sesungguhnya mereka berdua, ya, Ibnu Abi Dawud dan Imam Malik bin Anas, mereka berdua kariha dzalik, membenci yang demikian. Jadi tidak boleh baca nyungsang, itu tidak boleh. Wa anna Malikan kana yu'ibuhu, dan sesungguhnya Imam Malik kana yu'ibuhu, memberikan aib kepadanya. Jadi kalau ada orang yang baca nyungsang, Imam Malik itu langsung menjas dia, ini orang aib nih, gak boleh ngimam, ini orang aib, gak bener nih bacaannya, dikasih aib. Wa yaqulu hadza 'azimun, dan dia berkata hadza 'azim, ini yang besar. Tapi beda kalau punya cara lain. Misalkan kamu niat nyungsang dengan cara lain, itu beda. Misalkan ini yang terakhir, paragraf terakhir. Wa amma ta'limus sibyani min akhiril mushaf. Adapun mengajarkan anak-anak min akhiril mushaf, pada akhir mushaf, ila awwalihi, kepada awalnya, dari akhir mushaf itu juz 30, kemudian ila awwalihi kepada juz 1, fahasanun, maka itu baik. Jadi urutannya gitu kalau ngajarin bocah ya. Jangan langsung kamu hantem juz 1, yang enggak. Urutannya juz 30 baru juz 1. Makanya Zayan urutannya ngapal surat-surat pilihan dulu, juz 30 baru juz 1. Surat-surat pilihan, kemudian lanjut juz 9, 30 baru 1. Ini semuanya udah hafal 29, 30 nih, enggak tahu masih di murojaah apa enggak. Ini 29, juz surat-surat pilihan 29, 30 baru juz 1, 2. Mas Eko hafalannya udah banyak, udah 5 juz lebih Mas Eko. Oh, ngeri, sarjana teknokrat, hafalannya dari 5 juz lebih kan. Aku andai kan aku udah kayak gini suruh ngerender ya nggak ngerti aku. Tapi dia wes ngerti ilmu Quran juga, kan keren itu. Fa laisa min hadzal bab, fahasanun, maka baik, laisa min hadzal bab, bukan dari bab ini. Ini ada temanya sendiri. Fa inna dzalika qiraatun mutafadilatun, maka sesungguhnya yang demikian itu qiraatun, bacaan mutafadilatun yang berfaedah. Fi ayyamin muta'addidatin, pada waktu-waktu tertentu.
Jadi kita baca nyungsang itu pada waktu tertentu saja. Emang ini fadilahnya diajarkan dari Kanjeng Nabi, dari sahabat-sahabat tabiin ngajarin ngaji dari awalnya kayak gitu. Dari mulai juz 30 akhir Quran lanjut ke awal Quran. Dan itu pun pada waktu-waktu tertentu, pada waktu belajar saja. Kalau udah selesai belajar dia bisa. Ma'ama fihi min tashhilil hifdzi alaihim, bersama apa saja fihi di dalam bacaan itu min tashhilil hifdzi, yang memudahkan menghafal alaihim terhadap mereka. Jadi kenapa kok di sungsang juz 30 dulu, supaya bocah itu latihan menghafal memulai dari bacaan-bacaan yang mudah dihafal sesuai dengan ayat Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah dari Al-Qur'an yang gampang-gampang dulu. Makanya kalau ada orang baca Quran itu enggak oleh cepet-cepet. Enggak boleh cepet-cepet. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Enggak boleh kamu gerakkan lisanmu lita'jala lebih cepet-cepet, itu enggak boleh. Oke, kita lanjut, wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Kita lanjut biar cepet hatam aku ki.